Selamat pagi Indonesia, dan selamat jumpa kembali di Halo Bitcoin pagi ini. Semoga teman-teman semua sehat dan kita semua semangat seperti biasa ya. Sebelum kita mulai dengan topik hari ini, kita lihat dulu blockchain hari ini. Kita saat ini sudah mencapai blok 857.625.000 ya. Dan satu Bitcoin saat ini harganya 60.562 US dollar. Begitu ya. Dan chartnya juga bisa teman-teman lihat seperti ini pagi ini. Ya, hari ini saya mau sedikit cerita tentang ikatan US dollar dengan emas yang juga disebut sistem Bretton Woods yang dihapus oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971 ya. Dan apa alasannya kenapa itu dihapus dan apa akibatnya untuk sistem keuangan yang kita miliki saat ini, apa itu euro, USD atau juga rupiah, semua kena impact ya. Jadi begini, ceritanya adalah waktu USD itu diciptakan, sistemnya adalah untuk tiap USD yang diedarkan harus ada jaminan dalam bentuk emas. Jadi kalau pemerintah AS itu printing money, mereka harus meletakkan emas yang disebut reserve asset ya di Fort Knox atau dimanapun ya, untuk sebagai jaminan bahwa uang kertas yang mereka edarkan itu ada nilainya. Begitu ya. Nah terus teman-teman bisa lihat chart yang di atas ini, bagaimana perkembangan jumlah US dollar yang beredar dibandingkan dengan jumlah emas yang disimpan ya. Dan kita lihat pada awalnya uang yang beredar itu jauh lebih sedikit dibanding emas yang tersimpan ya, jaminannya jauh lebih besar ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu makin mendekat ya, sampai akhirnya pada tahun 1967 jumlah uang yang beredar itu hampir sama dengan jumlah emas yang disimpan. Nah, dan ini bikin negara-negara dunia seperti Prancis, Jerman, dan negara-negara lain khawatir. Katanya ini kok US dollar itu kok nggak begitu bisa dipercaya ya. Apa sebaiknya kita tarik kembali emas yang kita berikan pada AS dan ambil pulang. Ya. Akhirnya mereka dengan kapal-kapal besar berangkat ke Amerika Serikat dan membawa US dollar dan minta emasnya dikembalikan. Ini uang USD kita kembalikan, tolong emasnya kita ambil gitu ya. Itu sejak tahun 1967 banyak negara-negara yang berlaku begitu. Nah itu jelas saja pemerintah Amerika Serikat nggak senang. Ya, jadi mereka tuh mikir, oh kalau begini, ini lama-lama kita bisa kena kesulitan. Nah terus pas tahun 67, 68, 69 itu kan perang Vietnam lagi panas-panasnya. Nah pada tahun 1971 akhirnya pemerintah Amerika Serikat memutuskan atau menyadari bahwa perang Vietnam itu kok mahal sekali ya, dan tidak bisa dibiayai lagi. Akhirnya Presiden Richard Nixon ambil keputusan, atau pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini ya, untuk menghapus kaitan antara emas dengan US dollar. Supaya kalau mereka printing money, menciptakan uang baru, tidak memerlukan jaminan dalam bentuk emas, karena itu mahal ya. Nah ini yang bikin mengguncangkan dunia waktu itu tahun 1971 ya. Untuk mengingatkan kembali, mungkin ada teman-teman yang usianya sudah lebih lanjut seperti saya yang masih mengingatkan waktu Presiden Richard Nixon tampil di televisi dan mengumumkan hal ini. Ini videonya, silahkan teman-teman simak lagi. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of
what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Nah, yang terjadi setelah itu adalah semua negara di dunia tiba-tiba mengedarkan uang tanpa jaminan, ya. Semua ikutan. Apa itu Eropa, bahkan Indonesia. Kita lihat misalnya chart yang ini US dollar ya. Apa yang terjadi sejak 1971 sampai sekarang, bagaimana perkembangan jumlah uang yang beredar ya, money supply ya. Itu sudah gila ya kalau dipikir ya. Yang paling gawat itu waktu COVID ya, waktu pandemi. Itu jumlah uang yang diciptakan itu luar biasa ya waktu COVID itu ya. Dan sejak itu masih berjalan terus ya money printing ini. Kita bisa lihat chart lain, misalnya Indonesia ya, itu juga tergantung dari siapa yang lagi jadi presiden di Indonesia. Kita bisa lihat chartnya ini seperti ini ya. Ini waktu Joko Widodo, chartnya seperti ini. Jadi Indonesia juga menciptakan uang secara terus-menerus tanpa ada jaminan dalam bentuk apapun ya. Itu nggak sehat ya. Dan juga Euro, Eropa sama ya. European Central Bank, kalau tiap ada krisis itu jawabannya adalah money printing ya. Nah ini adalah yang mengakibatkan kita semua, masyarakat kita itu ya makin miskin dari tahun ke tahun ya, karena inflasinya itu sudah luar biasa ya. Jadi ini nggak baik ya. Nah sebetulnya pada tahun 1921 Henry Ford telah menyarankan untuk menggantikan sistem keuangan yang berkait dengan emas dengan sistem keuangan yang dikaitkan pada energi ya. Dan dengan demikian kita bisa menghindari perang misalnya. Itu dia sudah sadar itu pada tahun 1921 itu dia bilang itu ya. Ini bisa lihat, ini cuplikan dari surat kabar waktu itu ya. Ya, dan konsep ini akhirnya baru pada tahun 2009 ada yang menciptakan sistem keuangan yang persis menggunakan konsep ini. Artinya menggunakan konsep di mana jumlah uang yang beredar itu tergantung dari energi. Ya, Bitcoin itu jumlah koin yang beredar itu tergantung dari energi yang kita sediakan ya. Jadi kalau kita nggak ada energi, kalau misalnya hari ini semua energi di dunia ini hilang, tidak akan ada satu pun koin yang diedarkan. Ya. Jadi koin-koin yang ada hingga saat ini adalah jumlah maksimal yang akan kita dapatkan. Kalau tidak ada energi, tidak akan ada koin lagi. Nah, konsep ini mengakibatkan negara-negara di mana energi itu murah, mereka yang unggul dalam persaingan ini, dalam menambang Bitcoin ya. Jadi negara seperti Jerman di mana energinya itu paling mahal di dunia ini itu sudah kalah ya dalam menambang Bitcoin ya. Sayang sekali ya, tapi ya memang itulah kenyataannya. Dan negara-negara di mana energi murah, misalnya ada sebagian negara Afrika dan juga di Islandia misalnya ya. Di sana itu produksi energi masih murah karena ada sinar matahari dan ada hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan untuk menyediakan energi. Mereka unggul dalam menambang Bitcoin. Nah, ini di masa mendatang akan sangat menarik negara mana yang paling unggul dalam efisiensi dan efektivitas menyediakan energi. Mereka yang akan mengumpulkan Bitcoin yang paling banyak. Ya. Itu konsep. Ya. Jadi menarik untuk dipahami. Ya. Seperti kita ketahui, jumlah Bitcoin maksimal pada akhir zaman itu hanya 21 juta koin. Ya. Kalau kita lihat penduduk Indonesia saja saat ini sudah hampir 200 juta. Ya. Jadi nggak mungkin tiap orang di dunia ini bisa memiliki satu Bitcoin. Nggak mungkin. Jadi Bitcoin itu adalah aset yang paling langka di dunia ini. Jauh lebih langka dibanding emas. Karena emas itu kita nggak tahu berapa emas yang masih tersembunyi di dalam bumi ya. Kan masih ditambang terus ya. Kalau Bitcoin sama masih ditambang. Tapi kita sudah tahu jumlahnya terbatas yakni 21 juta koin. Jadi sebetulnya
kalian nggak sadar ya, apa nilai Bitcoin itu ya untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk generasi mendatang ya. Apa itu nilai yang kalian simpan seandainya kalian menyimpan Bitcoin ya. Beli Bitcoin dan jangan dijual, karena Bitcoin itu di masa mendatang, mungkin di 20 tahun, 30 tahun mendatang akan luar biasa daya belinya ya, kalau dibandingkan dengan aset seperti emas dan hal-hal lain, apalagi dengan uang fiat seperti US dollar, euro dan sebagainya, itu yang makin begini ya. Bitcoin itu masa depannya sangat cerah ya. Itu banyak orang mulai sadar tentang ini dan mulai aktif menyimpan Bitcoin sebagai menyimpan daya beli dalam Bitcoin ya, untuk masa depan ya. Itu gunanya Bitcoin ya. Begitulah ya. Sekian dulu hari ini. Nanti video berikutnya akan saya lanjut sedikit cerita ini. Ini sebagai pembuka dulu untuk memahami cerita keuangan, sistem keuangan fiat ya. Fiat itu dari bahasa Latin ya, fiat lux, yang artinya jadilah cahaya ya. Makanya uang fiat itu disebut fiat money, artinya jadilah uang. Jadi uang itu diciptakan dari nothing ya. Hanya dengan menggunakan kertas dan tinta mereka cetak uang, tapi sebetulnya tidak ada nilainya. Fiat money namanya ya. Begitulah. Ya, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman juga ikut nonton video berikutnya yang akan saya upload. Peace out.